Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa beraktivitas hingga saat ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita bernilai ibadah. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan insya Allah sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya sedang mengikuti kompetisi Syiar Digital Indonesia yang diadakan oleh aplikasi Ummah. Di sini saya akan membawakan tausiah dengan judul apa sih tujuan hidup manusia di muka bumi? Nah, sahabat muslim, sebelum jauh ke tujuan hidup manusia, sebaiknya kita harus mengetahui dulu seberapa penting tujuan dalam hidup kita. Nah, sebagai perumpamaan, jika kita keluar dari rumah, tentu kita punya tujuan, bukan? Baik itu pergi sekolah, pergi bekerja, pergi ke masjid, pergi berbelanja, atau apapun itu, tentu kita punya tujuan. Jika kita keluar rumah tidak punya tujuan, tentu kita akan kebingungan. Nah, sama seperti hidup. Kita juga memerlukan tujuan. Karena jika kita hidup tidak punya tujuan, maka kita tidak punya arah. Dan kita akan kebingungan. Untuk apa kita hidup? Bagaimana kita mengisi kehidupan kita? Mungkin sahabat muslim pernah mendengar istilah ini ya. Hidup saja seperti air mengalir. Jangan salah sahabat muslim. Air saja dia tahu kemana dia akan mengalir. Dari hulu ke hilir. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air pun tahu kemana dia akan bermuara. Bagaimana dengan manusia? Apa tujuan hidupnya? Nah, sahabat muslim, di sini saya akan menjelaskan 3 tujuan hidup yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Dari ayat ini sudah jelas ya bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi sahabat muslim, segala hal aktivitas kita di dunia ini harus bernilai ibadah. Harus dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bernilai ibadah, maka sesungguhnya kita telah keluar dari apa yang telah Allah firmankan. Sebagai perumpamaan, sebuah kereta dia akan berjalan dari stasiun A menuju stasiun B. Jika kereta ini salah jalur atau jika kereta ini keluar dari jalurnya, maka apa yang terjadi? Tersesat, tidak sampai ke tujuan, atau bahkan terjadi kecelakaan. Nah, sama dengan hidup kita. Jika kita hidup tidak sesuai dengan tujuan yang telah Allah tetapkan, maka kita akan celaka, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Kemudian, tujuan yang kedua sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat,
Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sahabat muslim, dari ayat ini kita tahu bahwa tujuan manusia hidup di muka bumi adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, minimal untuk diri kita sendiri. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi karena manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara yang lain. Allah menganugerahkan akal dan hawa nafsu kepada manusia, supaya kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya, bukan melakukan kerusakan atau bahkan menumpahkan darah. Maka jadilah khalifah, jadilah pemimpin, minimal untuk diri kita sendiri. Kita pimpin diri kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Kemudian tujuan hidup manusia yang ketiga, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sahabat muslim, dari ayat ini juga sudah jelas bahwa tujuan hidup kita adalah untuk meneruskan ajaran Islam. Minimal untuk diri kita sendiri. Lakukanlah kebaikan itu. Lakukanlah hal-hal yang ma'ruf dan jauhilah hal-hal yang munkar. Ketika kita sudah tahu, maka ajaklah orang-orang di sekeliling kita, sesama manusia, untuk sama-sama melakukan kebaikan dan sama-sama mencegah dari hal-hal yang munkar. Maka kita juga orang-orang yang melakukan kebaikan itu adalah orang-orang yang beruntung. Sekarang kita sudah tahu ya, tujuan hidup manusia di muka bumi ini untuk apa? Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan yang ketiga, untuk meneruskan ajaran Islam. Sekian tausiah dari saya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.